Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan kembali serta apa tujuannya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya untuk seseorang yang akan kembali serta apa tujuannya. Kalau yang saya lihat di sini energi dari seseorang ini adalah seseorang yang sudah menetapkan hatinya ya untuk kamu. Karena dia melihat kamu sebagai seseorang yang sudah sempurna ya. Dia tidak ingin kamu merubah apapun yang ada di dalam diri kamu. Ya, dia menerima kamu apa adanya dan dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya di sini. Sebagian di antara kamu mungkin berhubungan dengan twin flame ya. Dimana kalian berdua di sini merasakan adanya ikatan yang kuat ya satu sama lain. Meskipun mungkin saat ini sedang berpisah, sedang ada jarak, tidak ada komunikasi, tapi dia ingin kembali di sini. Ya, dia memiliki niat dan juga tujuan yang besar sama kamu, yaitu untuk menyatukan cinta kalian berdua, untuk mungkin bisa segera tunangan ya, untuk bisa menikah. Karena hanya dengan bersama kamu dia merasa lengkap ya di sini hidupnya. Dia merasakan kebahagiaan yang begitu besar, begitu dalam, dan dia tidak ingin melepaskan kamu lagi di sini. Ada begitu banyak perasaan bersalah juga ya dari dia jika sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan sama kamu. Mungkin sering buat kamu marah, sering buat kamu kecewa, atau sering memiliki ya energi yang toksik yang sangat mempengaruhi hubungan ini sebelumnya. Namun saat ini dia sudah berubah ya menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan dia tidak akan manipulatif lagi sama kamu. Karena dia ingin ya adanya kestabilan di dalam hubungan, dia ingin bisa menghargai kamu ya sebagai seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sayangi. Kemudian saya melihat di sini sebagian di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang memang memiliki perasaan yang sudah dipendam ya cukup lama di sini. Ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun juga. Dia sudah mengagumi kamu sejak lama. Terlepas dari status apapun yang saat ini kalian miliki ya, mungkin ada yang sudah putus, sudah berpisah, sudah bercerai, atau mungkin ada juga yang terjebak dalam hubungan friendzone ya, tidak ada kejelasan dan status ya pada saat itu. Makanya di sini dia ingin datang ya. Dia ingin mengutarakan tujuan dia yang sebenarnya. Jika sebelumnya dia hanya main-main, jika sebelumnya dia hanya mencoba untuk memanfaatkan kamu, ya. Namun sekarang dia ingin menunjukkan keseriusannya. Karena dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang pantas diperjuangkan, pantas dicintai dengan baik, ya, diperlakukan dengan tulus. Karena bagaimanapun dia mencoba untuk melupakan kamu, di sini dia nggak bisa, ya. Justru dia semakin sakit hatinya. Dia merasa semakin kehilangan, dia merasa semakin tertekan, ya, batin perasaannya. Dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri di sini untuk mengatakan bahwa dia baik-baik aja tanpa adanya kamu di sisinya, untuk dia mengatakan bahwa
dia bisa hidup tanpa kamu, ya. Itu semua adalah kebohongan yang dia mungkin pernah coba katakan ya pada dirinya sendiri. Jadi meskipun saat ini banyak yang sedang berpisah, tidak ada komunikasi, ya, atau mungkin hubungannya sudah berakhir ya di sini, tapi dia merasakan bahwa cinta yang kalian berdua miliki itu tidak pernah berakhir. Dia ingin datang, dia ingin kembali dan mentransformasikan hubungan ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih stabil, lebih dewasa, lebih bisa saling memahami satu sama lain dan juga menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang mungkin sempat ada di antara kalian berdua. Ya. Dia ingin segera mengakhiri siklus ataupun energi toksik yang mungkin dia berikan ya sama kamu ke dalam hubungan ini. Dia ingin menunjukkan juga pada kamu bahwa dia sudah berubah ya menjadi seseorang yang lebih baik, lebih penuh cinta, dan dia ingin bisa membagikan cinta dan kebahagiaan yang dia punya ya di dalam hatinya untuk kamu. Ya. Seseorang yang dia pilih, seseorang yang dia rasa adalah jodohnya, masa depannya. Ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk hidup dia, untuk menjadi pasangan dia selamanya. Oke, di sini saya merasakan juga energi yang sebelumnya tidak ada kestabilan ya, karena orang ini dia kayak on off. Kadang datang, kadang pergi. Kadang dia perhatian banget sama kamu ya. Tapi kadang dia juga bisa bersikap cuek, dingin. Dan seakan-akan udah gak peduli dan gak sayang lagi sama kamu. Tapi ternyata bukan itu ya, kenyataan yang terjadi. Karena kalau kita lihat di sini, justru dia adalah seseorang yang paling takut ya ditinggalkan oleh kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin punya rasa insecure juga ya. Karena dia melihat kamu begitu sempurna, dia melihat kamu begitu baik, begitu tulus, ya, begitu cinta sama dia. Dan ya, hati kamu benar-benar dipenuhi oleh energi yang positif. Makanya dia selalu nyaman di sini berada di dekat kamu, ya, mendapatkan cinta dan kasih sayang kamu, perhatian-perhatian yang kamu berikan. Tapi terkadang dia bisa menjadi seseorang yang sangat berbeda di sini. Bukan karena dia tidak cinta ataupun tidak sayang sama kamu, tapi ini dipengaruhi juga oleh energi dia secara keseluruhan dan juga lingkungan dia. Ya, permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Ya, selain dari hubungan ini. Jadi mungkin tentang pekerjaan dia yang membuat dia stres, membuat dia capek, atau mungkin ada hal-hal lain yang harus dia pikirkan, yang harus dia tanggung, yang berkaitan dengan tanggung jawab. Oke. Jadi memang ada energi on off-nya juga di sini, ada energi yang kurang stabil, sehingga kamu merasa kayak dia ini nggak serius sama kamu. Dia ini hanya main-main aja. Ya, kamu punya banyak kecurigaan sama dia, kamu punya banyak energi yang kurang baik juga ya, memikirkan tentang apa yang dia lakukan di belakang kamu. Apakah dia berselingkuh, apakah dia sudah ada yang lain gitu ya. Makanya kamu ingin dapat kejelasan, jawaban yang pasti, agar kamu juga bisa merasa aman, tenang ya, dan juga damai dalam menjalin hubungan ini. Sebenarnya banyak yang bisa dia jadikan pilihan ya, selain kamu. Kenalnya banyak ya di sini, tapi kalau dari hati terdalam,
orang-orang lain ya selain kamu itu hanya dia anggap sebagai teman aja, sebagai orang-orang yang tentunya bisa menghibur dia, menjadi mungkin teman cerita, tapi bukan untuk berkomitmen jangka panjang ya, seperti niatnya sama kamu di sini. Mungkin dia pernah menghadirkan orang ketiga. Ya, ini nggak akan resonate bagi setiap dari kamu, tapi mungkin ada beberapa yang pasangannya pernah menghadirkan orang ketiga. Ya, apakah itu karena cinta atau hanya sekedar nafsu belaka? Karena kalau yang saya lihat di sini dia tidak cinta sama orang ketiganya tersebut. Ya, dia tidak memiliki keinginan untuk berhubungan ataupun berkomitmen jangka panjang. Namun mungkin saat itu dia dipengaruhi oleh ego serta nafsunya, keinginan pribadinya, yang membuat dia ingin bersenang-senang, ya, tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu di sini, ya, tanpa memperhatikan bagaimana kelanjutan hubungan antara kamu dan dia, sehingga di saat semuanya sudah berantakan, barulah dia menyesal, barulah dia berpikir ya bahwa dia udah menyia-nyiakan kamu selama ini. Sudah menyia-nyiakan kesempatan yang dia miliki ya untuk bisa bersama dengan kamu. Makanya gak heran ya kalau dia saat ini ingin kembali dan memiliki tujuan yang serius. Karena sebelumnya dia belum mampu untuk memberikan itu sama kamu. Kemudian saya merasakan ada energi yang cukup besar di sini ya bagi sebagian di antara kamu, karena ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang dia kayak manis di awal, berjuang di awal, begitu perhatian, begitu memberikan kamu kasih sayang yang begitu besar. Namun seiring berjalannya waktu, perhatian-perhatiannya jadi memudar. Ya, cinta-cinta yang dia berikan, yang dia tunjukkan itu semakin berkurang sama kamu. Dan jika diajakin ketemu, dia selalu banyak alasan, ya. Jadi semakin berkurang gitu ya untuk waktu-waktu yang mengesankan, waktu-waktu yang berkualitas di antara kalian berdua. Dia terlihat kayak bosan sama kamu, dia terlihat kayak gak peduli lagi sama kamu, tidak ingin menghabiskan waktu bersama lagi. Sehingga kamu bertanya-tanya apa yang salah, apa yang sebenarnya terjadi ya pada hubungan ini, pada dia terutama. Padahal sebelumnya dia kayak gak bisa hidup tanpa kamu, sebelumnya dia kayak begitu ingin bisa selalu di sisi kamu, selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang kamu. Tapi kenapa dia berubah? Ya, mungkin itu yang kamu penasaranin ya pada saat ini. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah dia, seseorang yang akan kembali, serta apa tujuan terdalam ya yang ingin dia sampaikan sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang akan kembali, dan apa tujuannya sama kamu. Oke. Di sini banyak yang udah menjalin hubungan cukup lama ya. Saya melihat sudah banyak kenangan, memori-memori indah yang sudah kalian lalui, yang sudah kalian ciptakan. Dan sebenarnya cinta yang ada di hati kalian berdua ini tidak pernah padam. Ya, terlepas dari situasi apapun yang terjadi. Entah itu konflik, entah itu perpisahan, tidak ada komunikasi, hadirnya orang ketiga, apapun ya situasinya. Tapi sebenarnya cinta yang kalian miliki di dalam hati itu gak pernah padam. Kalian memiliki ikatan yang kalian sama-sama rasakan ya di hati masing-masing. Dan seperti ada harapan-harapan ya yang ingin kalian bisa wujudkan bersama. Artinya, chemistry yang kalian berdua rasakan ini bukan main-main, karena ini hubungan twin flame.
Ya, sebagian di antara kamu ada yang berhubungan dengan soulmate ataupun seseorang yang memang sudah ditakdirkan. Intinya ini adalah hubungan yang bukan hanya berlangsung sekejap aja, ya. Bukan hubungan yang 1-2 hari aja. Karena chemistry yang besar, yang kuat, yang tentunya tidak kalian rasakan dengan orang lain lagi. Ya, di saat kalian bisa bersama, di saat kalian bisa baikan, kemudian seru-seruan bareng, ya, menghabiskan waktu bersama, mungkin makan bareng, mengunjungi tempat-tempat yang indah, saling memuji dan mendukung satu sama lain. Ya, sebenarnya di sini sangat besar cinta yang kalian miliki. Ada api yang berkobar besar, ya, di dalam hati kalian berdua jika sudah memikirkan satu sama lain. Namun terkadang, ya, jika sudah ada masalah, jika sudah ada pertengkaran, cinta tersebut seakan-akan padam. Cinta tersebut seakan-akan sudah tidak terlihat lagi. Namun bukan itu kenyataannya. Kenyataannya adalah bahwa memang antara kamu dan dia mungkin tersulut oleh amarah, ya, perasaan benci, dendam, atau perasaan di mana kamu merasa tidak dihargai oleh dia, perasaan cemburu, perasaan dia udah gak sayang sama kamu lagi. Ya, tapi sebenarnya cinta masih ada di sini. Hanya saja memang ditutupi oleh energi-energi negatif tersebut. Ya, jika kalian berdua berusaha untuk menyingkirkan energi negatif tersebut, ya, pelan-pelan, maka cinta akan terlihat kembali. Ya, cinta yang besar, dalam, dan keinginan yang tulus dari kalian berdua untuk saling membahagiakan satu sama lain dan bukan saling menyerang, bukan saling menyudutkan, saling membenci, ya, bukan energi yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga, ya, di sini dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa kenangan kalian sangat berharga. Ya. Kalian berdua bisa belajar dari masa lalu, ya, dari kesalahan masing-masing, dari kesalahan pasangan, dan kalian bisa mengubah persepsi yang mungkin selama ini membebani kalian berdua. Ya, tentunya tidak mudah untuk bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin sudah sangat kelewatan, ya, sangat tidak bisa ditolerir, ya. Tapi dengan kekuatan cinta yang besar yang kalian miliki, maka di sini tidak ada yang mustahil. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah dia, seseorang yang akan kembali dan apa tujuannya sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang akan kembali dan apa tujuannya sama kamu. Ya, ikatannya sangat kuat memang di sini. Kita bisa lihat ada kartu Twin Flames, ada kartu Soulmate. Ya, memang ini ikatan yang sudah ditakdirkan, bukan hubungan yang biasa-biasa aja atau hubungan yang karmik, ya. Bukan yang seperti itu. Di sini, ya, dia menyadari bahwa nggak akan ada lagi seseorang yang seperti kamu yang akan dia temukan di luaran sana. Dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya, sebagai jodohnya, sebagai istrinya atau suaminya, ya. Karena dia ingin menikah sama kamu. Dia ingin hubungan kalian itu dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, sebagai pembuktian cinta, dia ingin bisa tentunya tinggal bareng, ya, sama kamu. Setiap harinya memandangi kamu, memeluk kamu, memberikan kamu hadiah-hadiah, memberikan kamu perhatian-perhatian. Ya. Dia ingin memuji kamu setiap harinya, karena dia melihat kamu begitu spesial. Dia melihat kamu begitu sempurna.
Dia sangat mengagumi kamu, luar dan dalam. Baik itu karakter kamu, fisik kamu, penampilan kamu, cara kamu menyayangi dia. Dia melihat kamu ini benar-benar ngerti, ya, cara memahami batin perasaannya. Kamu benar-benar sabar. Yang mungkin orang-orang lain di luar sana tidak akan sabar ya menghadapi sikapnya, tapi kamu berbeda di sini. Kamu bisa menjadi seseorang yang sabar dalam menghadapi dia, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Makanya dia udah gak punya keraguan lagi untuk bisa memilih kamu dan menjadikan kamu satu-satunya di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dengan dia bisa memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Di sini dia akan bisa ngimbangin kamu. Dia akan bisa mewujudkan harapan dan impian kalian bersama, yang tentunya akan membuat kalian berdua sama-sama saling merasakan kebahagiaan dan juga bersyukur. Ya, semesta merestui hubungan ini dan memberikan lebih banyak lagi keberlimpahan untuk kalian berdua. Ya. Ini adalah hubungan yang ditakdirkan, ya. Kamu adalah pasangan hidupnya dan dia adalah pasangan hidup kamu. Memang saya juga merasakan di sini ada energi misterius, ya. Mungkin saat ini dia lebih banyak diam, dia lebih banyak dingin, ya, energinya cuek. Tapi sebenarnya di sini dia sedang menciptakan rencana dan dia akan mewujudkannya untuk kamu, ya. Dia mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk kalian berdua, untuk dia bisa mengawali lagi komunikasi, untuk dia bisa bertemu kamu lagi, dan mengutarakan tujuan dia yang sebenarnya, yaitu untuk hubungan yang serius, komitmen yang penuh cinta, sampai ke jenjang pernikahan. Karena memang udah banyak juga di sini yang udah ingin menikah, ya. Jadi saya melihat sangat besar kesempatannya, potensinya untuk kalian berdua bisa mewujudkan harapan dan impian yang memang sudah lama kalian inginkan ini. Ya, kalau dilihat dia kangen banget sama kamu. Dia sangat ingin sekali bisa melihat kamu lagi secara langsung, bisa mendengar suara kamu. Dia melihat kamu sebagai anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya. Dan dia ingin mempertahankan itu semua dan tidak akan melepaskan kamu lagi. Ya, dia akan minta maaf juga di sini atas segala kesalahan-kesalahannya dan berjanji bahwa dia akan bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, ya, lebih tegas, lebih bisa memberikan kepastian dan keseriusan, menjadi seseorang yang dewasa, bijaksana, serta hangat, ya, memberikan perhatian dan cintanya kepada kamu setiap harinya. Dia ingin kamu merasa dimengerti, dia ingin kamu merasa disayangi. Karena tidak ada lagi yang membuat dia lebih bahagia selain melihat kamu bahagia. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah dia seseorang yang akan kembali dan apa tujuannya? Siapakah dia seseorang yang akan kembali dan apa tujuannya? Oke, di sini ada Two of Pentacles, Nine of Swords, dan kartu Justice. Di sini saya merasakan sebagian di antara kamu, ya, berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya pelin-pelan. Dia tidak bisa tegas dalam mengambil keputusan. Dia tahu punya pilihan tapi dia tidak mengambil pilihan tersebut. Ya, sehingga membuat kamu mungkin kesel juga di sini sama dia, membuat kamu jadi kayak merasa dia nggak bisa memberikan keseriusan. Ya, tapi pada saat ini banyak penyesalan dan juga
hal-hal yang dia pikirkan tentang masa lalu. Ya, dengan hadirnya kartu Nine of Swords. Ini juga bisa disebabkan oleh rasa kangennya sama kamu. Dia memikirkan kamu setiap harinya. Ya. Dia selalu mencari cara bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Bagaimana caranya supaya dia bisa memperbaiki hubungan ini dan kalian bisa menikah secepatnya. Itu yang dia pikirkan, ya. Dan kabar baiknya, di sini dia akan bisa memberikan kestabilan dan keseimbangan ya dengan hadirnya kartu Justice. Dia tidak akan menjadi seseorang yang sama lagi seperti sebelumnya. Dia sudah berhasil mengambil pelajaran dari masa lalu. Dia sudah berhasil mengambil pelajaran dari karma-karmanya. Dan dia sudah berhasil di sini untuk menjadi seseorang yang lebih penuh cinta, lebih sabar, dan mau untuk berbagi kebahagiaan sama kamu. Jadi jika pada saat ini kamu memiliki keraguan, ya, mungkin kamu galau, mungkin kamu bertanya-tanya kapan dia akan datang, kapan dia akan kembali. Saya melihat di sini dalam waktu dekat, ya. Sehingga segala kegalauan, kesedihan kamu akan segera sirna dan digantikan oleh kebahagiaan, oleh kejelasan, oleh jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan kamu yang mungkin kamu miliki ya di dalam benak kamu selama ini. Oke, kita lihat di sini untuk zodiaknya saya melihat ada zodiak Libra, ada Aquarius, Gemini, ada Earth sign juga ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, kita lihat lagi di sini energinya, siapakah dia, seseorang yang akan kembali dan apa tujuannya. Siapakah dia, seseorang yang akan kembali dan apa tujuannya. Oke, udah jelas banget ya di sini energinya. Tujuannya adalah untuk menikah sama kamu. Tujuannya untuk bisa memberikan suatu komitmen yang tertinggi yang bisa dia berikan sama kamu. Karena kalau kita lihat di sini ya, ada Ten of Pentacles. Yang artinya dia ingin bisa menciptakan sebuah keluarga sama kamu. Ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang stabil, keluarga yang berkelimpahan, penuh dengan rezeki juga, penuh dengan kebahagiaan, bebas mengunjungi tempat-tempat yang kalian inginkan, ya, jalan-jalan, dan ya saling menghabiskan waktu bersama, ya, karena dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia ingin bisa selalu membahagiakan kamu, melihat kamu tersenyum, dan memeluk kamu dengan erat. Ya, akan ada penyatuan cinta di sini dengan hadirnya kartu Two of Cups. Ya. Akan ada pernikahan. Di sini saya juga melihat dengan hadirnya kartu Four of Swords. Selama ini dia overthinking. Ya, dia nggak percaya diri. Tapi nantinya setelah dia bertemu dengan kamu dan kamu pun memberikan dia kesempatan, bahagianya dia sangat luar biasa. Hal-hal yang dia ragukan, hal-hal yang dia rasa dia nggak mampu untuk bisa capai, di sini pada akhirnya terbayarkan. Ya, segala rencana-rencananya untuk kamu bisa dia wujudkan. Ya, saya melihat di sini ada energi Leo, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, baik itu zodiak kamu ataupun zodiak dari orang yang kamu fokuskan. Ya, saya merasakan ini adalah hubungan yang memang sudah ditakdirkan, yang tentunya sejauh apapun kalian berpisah, selama apapun kalian tidak ada komunikasi, pada akhirnya di sini semesta akan memberikan jalan untuk hubungan ini bisa bersatu kembali, bisa menjadi lebih bahagia,
bisa lebih mengedepankan energi cinta dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.